Bismillahirrahmanirrahim. In zahata fid dunya, in zahata lamun zuhud sira fid dunya ing dalam dunya. Takun mongko ana sapa sira ku aqalan nasi, luwe pinter-pintere menungso. In zahata fid dunya takun aqalan nas. Kalau kita mau zuhud di dunia, maka kita dikategorikan termasuk orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas, yakni apa? Tahu mana sesuatu yang harus lebih dipentingkan daripada sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Orang yang tidak ada hubungannya sama sekali memikirkan tentang harta donya nek nggone jero napa dodone atine nggih. Itu sangat penting sekali. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan orangnya itu tidak punya harta sama sekali. Orangnya tetap bergelimang harta, tapi hartanya itu tidak sampai mempengaruhi terhadap apa? Atine, kehidupane, pikirane, dan perjalanan kehidupannya. Cara gampangane, duwe akeh tapi gak rumangsa duwe. Banyak yang dimiliki tapi gak merasa sama sekali. Lek cara contoh yang sering kita saksikan kayak dene napa? Tukang napa? Tukang parkir. Ah ya. Wong tukang parkir itu wah ndak berani dia sombong ya. Mobilnya wapi-wapi, sepeda api-api, dia tidak berani menyombongkan diri karena tahu ini bukan miliknya. Suatu saat akan diambil lagi oleh pemiliknya. Padha donya niku lho mbek sampean kabeh nggih ngoten. Ya, semuanya ini bukan milik kita. Awake dhewe niki yang kadang-kadang kita itu tidak menyadarinya adalah apa? Kita ini datang di dunia dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Tangan kosong, awak kosong, tidak nggawa apa-apa. Pulang ke hadirat Allah nanti mati pun juga tidak membawa apa-apa. Lah, kehidupan kita di dunia ini dalam rangka mencari sesuatu yang nantinya kita tidak akan membawanya. Tapi kita diminta pertanggungjawaban. Tadi nemen rugi nih gampangane ngoten. Manusia itu lek sampai gampangane prioritas dalam hidupnya itu hanya mencari yang namanya dunia, dia akan mengalami kerugian yang berlipat-lipat. Mengapa demikian? Kamu datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Kalaupun kita mencari apa-apa di dunia ini, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Loh, memberiku. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling zuhud di dunia ini. Loh, padahal Nabi Sulaiman itu terkenal nabi yang paling kaya. Bedanya nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya itu, kalau nabi-nabi sebelumnya itu bisa terkenal hartanya, Nabi Sulaiman. Terkenal gantengnya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu cek gantengan Nabi sinten? Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad itu yang ditonjolkan bukan gantengnya. Nabi Yusuf terkenal nopo? Gantengnya. Nabi yang terkenal banyak wahyunya siapa? Nabi Musa. Secara hitungan paling banyak Nabi Musa daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad paling yang terkenal cuma apa? Al-Quran. Ya, wis. Tapi pada kenyataannya Nabi Muhammad itu yang paling banyak sebetulnya wahyunya. Mengapa demikian? Karena eksistensi wahyunya Nabi Muhammad itu mulai dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ini masih apa? Berlaku. Berbeda dengan sinten? Wahyunya Nabi Musa. Awak dhewe goleki tongkate Nabi Musa gak ketemu sampai saat ini punah. Kita mencari kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat juga tidak ada bisa. Di mana sudah tidak ada karena sudah digantikan semuanya oleh Al-Quran. Apa mana nabi-nabi yang terkenal lagi? Semuanya itu saya kira Nabi Isa. Nabi Isa terkenal bisa menghidupkan orang mati. Katanya kan hebat. Loh, ya tambah justru hebatan Nabi Muhammad. Mengapa demikian? Kalau Nabi Muhammad tidak hanya menghidupkan orang mati, tapi menghidupkan hati yang mati. Apa bedanya? Kalau menghidupkan orang mati hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi kalau menghidupkan orang yang mati, maka akan mampu menghidupkan banyak orang sekali. Gara-gara hidupnya hatinya satu orang. Itu luar biasanya orang itu dihidupkan hatinya oleh Rasulullah. Dengan apa caranya Nabi menghidupkan? Salah satunya dengan memperbanyak zikir kepada
Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya sinten Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu sekarang kembali lagi ke ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di sini dikatakan nabi yang paling zuhud, nabi yang paling gampangannya tidak ada ketergantungan sama sekali hatinya dengan dunia. Padahal dia sangat kaya. Nabi Sulaiman itu kulek dahar saonoe mangan roti tok, tapi begitu memberi makan umatnya, Nabi Sulaiman diberikan makanan yang paling baik, yang paling istimewa. Lah iku sing kudu dicontoh. Mulane kula mbek sampean kabeh, umpamane di omahe enggak ada hajatan, ya, ana karene panganan, didelok riyen, layak ndak iki untuk dimakan. Kalau enggak layak, ndak usah dikasihkan nang tangga-tanggane. Kadang ndak elek-elek tambah dikekno tangga-tanggane. Lah tanggane ngerti iki karen-karen, langsung aja diunjalno cek dipan pitik ya. Nah, maka kalau kita mau memberi, satu syaratnya awak dhewe kudu gelemangan. Apa yang kita mau kasihkan itu. Satu. Kalau bisa, berilah makanan yang terbaik untuk orang lain. Kita biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Sampean mumpung sekarang masih banyak orang mau menerima sedekah, maka sedekahlah saat ini sebanyak-banyaknya semampu kita. Nopo soalnya pada akhir zaman nanti sudah tidak akan ada orang yang mau menerima sedekah. Jangan niku wong iku gak gelem nerima sedekah. Mengapa demikian? Wong wis soge. Ayo sama lek ada kegiatan apa mawon di lingkungan kita. Angel kate ngene wong ndak duwe. Rata-rata mesti wonge sampun nggak ada. Apa awisa? Apa pelaksanaan kurbana? Napa pelaksanaan zakat? Napa pelaksanaan apa mawon? Pelaksanaan macam-macam niku yang seharusnya ini didistribusikan kepada fakir miskin, golek fakir miskin iku sampun angel. Kate ngeterno umpamane kaya daging kurban, kate kepin gene wong ndak duwe. Nggone ado, angka larang. Sedangkan tangga-tanggane sugih kabeh. Dadi akhire sing jenenge hewan-hewan iki wau teka wong sugih dikekno wong sugih. Sedangkan wong sugih ini biasa mangan enak. Di kulkas tok gak apa-apakno. Ya. Mboten dikapa-kapaken, gak tertarik soal ibusan. Lah kita ini juga demikian. Mumpung masih ada orang yang mau menerima sedekah saat ini. Mari kita sedekah karena pada saatnya orang sudah tidak mau bersedekah. Dulu zaman kecil awake dhewe sing jenenge kepingin mangan iku sampai amping-amping nang sori terop. Nggih, dikeki mangan. Saiki arek saniki lho, nggih. Le ngene tak kei mangan le. Mboten kula sampun wareg ngoten nggih. Ndak mau anak sekarang. Kene ana jajan, ayo dipangan. Mboten. Ndak mau arek sakniki. Beda karo arek biyen. Ya, zamane cilik-cilikan awak dhewe biyen. Oh, gembol sampean. Jero lu ngesak tempe kadang ya. Oh, kene begedel. Ngoten belok ana tumpeng niku. Saking nemene. Seneng soal biyen niku. Sekarang mencari pemandangan seperti itu gak nemokno wisan. Ndak mau anak sekarang dikasih. Arek biyen kepingin pelem sampai dewangi nyolong-nyolong ya. Rambutan sampai dewangi nyolong-nyolong biyen. Ayo saiki sampean, undono mateng-mateng kayak ana pisau pisan celuken arek kongkon mangan. Ya apa jawabe? Mboten moh. Iya. Ndak ma. Itu salah satu indikasi bahwa apa? Orang sudah tidak mau lagi menerima sedekah. Lambat laun wong tambah soge. Niki anak titipan sedekah. Saman kate ngene aku sedekah piro? Piro sih dihitung? 50.000. Iki lho, ro dhuwitku ngono. Lho. Langsung didono sak gebokne ngene ya. Gak wani wong sakniki. Dadi situ. Mumpung masih ada, ayo kita ini sedekah. Dadi niku wau. Loh, mengapa demikian? Salah satu tanda mendekati hari kiamat itu ndak ada lagi perkampungan, semuanya menjadi perkotaan. Dan itu mulai terbukti pisan. Sawah-sawah entek kabeh ya. Wis. Ndak ada orang miskin, semuanya jadi orang angel golek wong miskin wis wangel pisan. Sak sing ngemis lho soge-soge pisan sakniki. Lah, itu salah satunya. Nah, pun wa qauluhu pun ini mau terusane wis. Nabi Sulaiman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa hadza min a'dhamiz zuhdi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu adalah zuhud yang lebih
utama. Ya napa niku maksudipun? Memberikan kepada orang lain yang terbaik, untuk yang kita konsumsi itu yang biasa-biasa saja. Mekaten ingkang saged kula aturaken, muga-mugi kemawon monten manfaat lan ginanipun. Muga-muga tetap saged istiqomah nindakaken zikir berjamaah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.